Selamat siang. Jadi pada siang hari ini saya akan menjelaskan dan memaparkan materi terkait dengan peran ASEAN dalam menyelesaikan persengketaan yang terjadi di antara Thailand dan Kamboja. Jadi sebelumnya saya memohon maaf karena saya tidak bisa share screen secara full karena tadi sempat tapi error, jadinya saya melakukan seperti ini. Dan sebelum saya memaparkan materi, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Nimade Laksmi Widyasari dengan NIM 2014 103002. Adapun submateri yang akan kita bahas di siang hari ini, yang pertama ada ASEAN, yang kedua ada persengketaan, yang ketiga ada konflik Thailand Kamboja, yang keempat ada peran ASEAN dalam menyelesaikan konflik. Yang pertama kita akan membahas tentang ASEAN. Jadi ASEAN ialah singkatan dari Association of Southeast Asian Nations yang merupakan sebuah organisasi internasional yang berada dalam kawasan Asia Tenggara. Adapun arti dalam bahasa Indonesia yakni Persatuan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara. ASEAN lahir dan didirikan pada tanggal 8 Agustus 1967 yang bertepatan di Bangkok, yang diawali dengan penandatanganan sebuah deklarasi Bangkok yang biasanya disebut dengan ASEAN Declaration, yang dihadiri oleh beberapa negara seperti Indonesia, Singapura, Malaysia, Thailand, dan Filipina. ASEAN ini memiliki tujuan, yakni untuk bisa meningkatkan kerjasama dan menjalin hubungan persahabatan dalam bidang ekonomi, kemajuan sosial, dan untuk bisa bekerja sama dalam pengembangan sebuah kebudayaan negara-negara anggota yang tergabung dalam ASEAN. Jadi, sebagai salah satu organisasi yang bisa meningkatkan kerjasama dan hubungan baik kepada negara-negara anggota ASEAN, juga memiliki sebuah tanggung jawab besar untuk bisa mengembangkan suatu hubungan diplomatik di antara negara-negara, khususnya di antara negara yang ada dalam kawasan Asia Tenggara. Jadi bukan hanya sebagai organisasi untuk masalah ekonomi atau kerjasama di antara negara-negara anggota ASEAN, ASEAN juga mampu dan diharapkan bisa menjadi sebuah organisasi yang bisa untuk membantu negara-negara khususnya yang berada di kawasan Asia Tenggara dalam menyelesaikan sebuah konflik, salah satunya ialah persengketaan yang terjadi di antara negara-negara anggota. Jadi alasan ASEAN yang diharapkan menjadi organisasi yang bisa menyelesaikan persengketaan ialah dikarenakan jika dari negara-negara ASEAN ini berselisih di antara satu sama lain dan mengakibatkan suatu peperangan serta menjadikan adanya sebuah hubungan yang kurang harmonis, hal tersebut dapat menjadi penghambat dalam tujuan dan fungsi dari ASEAN yang sudah dibentuk di awal, yang bertujuan untuk bisa melahirkan hubungan yang baik dan harmonis di antara negara-negara khususnya Asia Tenggara. Negara yang tergabung dalam organisasi internasional khususnya tergabung dalam ASEAN ini sangat-sangat berpegang teguh dalam hal prinsip yang ada dalam ASEAN yang harus bisa menjalankan tujuan yang sudah disepakati. Jadi prinsip itu ialah yang pertama ada menghormati kemerdekaan, ada kedaulatan, ada integritas wilayah, dan identitas nasional seluruh negara yang tergabung dalam anggota ASEAN. Jadi terkait dengan tujuan ASEAN sebelumnya yang harus bisa menyelesaikan persengketaan dalam anggota ASEAN ini, jadi mungkin teman-teman belum tahu nih apa itu persengketaan. Jadi persengketaan ini bisa terjadi dengan siapapun, baik itu bisa terjadi dalam individu, kelompok, maupun terjadi dalam suatu negara-negara yang memiliki perbatasan yang dekat dengan negara lain. Jadi sengketa bisa dilihat bahwa memiliki sifat yang umum maupun sifat yang pribadi dan bisa terjadi dalam ruang lingkup nasional maupun terjadi dalam ruang lingkup internasional. Sengketa ini merupakan sebuah situasi yang dimana terdapat pihak yang merasa dirugikan oleh pihak lainnya dan kemudian pihak yang merasakan kerugian ini melakukan protes kepada pihak yang melakukan kerugian tersebut, dan jika dari kedua belah pihak ini memiliki perbedaan pendapat akan masalah yang dihadapi tersebut, jadi hal itu bisa dikatakan dengan masalah persengketaan.
Atau dengan kata lain, sengketa merupakan suatu kondisi perselisihan yang dihadapi oleh dua pihak atau lebih yang saling mempertahankan pendapat mereka, yang biasanya terjadi karena tindakan wan prestasi dari pihak lainnya. Jadi berbicara tentang persengketaan internasional, jadi ada salah satu contoh kasus persengketaan internasional yang terjadi di kawasan Asia Tenggara. Jadi konflik ini dihadapi oleh Thailand dan Kamboja terkait dengan sengketa kepemilikan kuil Priah Vihir. Jadi Thailand dan Kamboja ini pada saat itu mempunyai perspektif yang berbeda atas batas wilayah mengenai kuil tersebut. Jadi awal mulanya permasalahan terjadi pada saat itu ketidakjelasan batas-batas wilayah di antara dua negara yang berselisih yakni Thailand dan Kamboja pada peta yang dibuat pertama kali oleh pemerintahan Prancis dan pemerintahan Thailand, yakni meliputi wilayah dari kuil Priah Vihir tersebut. Jadi konflik dari kedua negara di antara Kamboja dan Thailand ini pada saat itu sangat panjang dan masih berjalan pada saat itu ya. Jadi Kamboja sempat melaporkan Thailand kepada Mahkamah Internasional, tetapi laporan yang dibuat oleh Kamboja tersebut kepada Mahkamah Internasional ini mendapatkan protes kepada Thailand yang menurutnya Kamboja ini melakukan upaya sepihak karena melaporkan tanpa sepengetahuan dari Thailand. Jadi melihat dari sejarah kuil yang diperebutkan antara Kamboja dan Thailand ini, yaitu kuil Priah Vihir ini merupakan kuil yang sudah berdiri sekitar 900 tahun lalu, yang menurut Kamboja ini bahwa kuil tersebut didirikan oleh raja mereka, yaitu Raja Kamboja, tetapi dari pandangan negara Thailand bahwa kuil tersebut bukan milik dari negara manapun. Hal itu dikarenakan bahwa daerah perbatasan di antara kedua negara tersebut dibuat dengan cara yang sembarangan tanpa melihat batas wilayah mana kuil tersebut berdiri yang dibuat pada zaman kolonialisasi Prancis. Jadi pada perselisihan yang berlangsung, Kamboja langsung menarik pulang duta besar yang berada di Thailand. Dan begitupun sebaliknya, Thailand juga menarik duta besar yang ada di Kamboja. Sebelumnya, kasus ini pernah menjadi perbincangan dan diselesaikan dengan cara yang bilateral di antara kedua belah pihak yang berselisih. Tetapi pada saat itu belum mendapatkan titik terang untuk memutuskan siapa menjadi pemilik dari kuil Priah Vihir tersebut. Thailand juga menyatakan bahwa ia ingin menyelesaikan kasus ini dengan cara yang cepat, dengan cara menyelesaikan secara bilateral, yakni hanya menyelesaikan dengan cara kedua belah pihak yang berselisih di antara Thailand dan Kamboja. Tetapi hal tersebut tidak bisa dilakukan karena kedua belah pihak ini masih dalam tanggung jawab ASEAN. Maka penyelesaian permasalahan yang dihadapi oleh kedua negara tersebut harus bersifat internasional dan menyelesaikan bersama dengan ASEAN. Nah, jadi pada penyelesaian konflik yang terjadi pada Kamboja dan Thailand ini sangat panjang. Dengan hal tersebut, ASEAN memiliki peran yang sangat penting untuk bisa menyelesaikan konflik yang terjadi di antara Thailand dan Kamboja. Nah, jadi bagaimana sih peran dari ASEAN ini untuk menyelesaikan persengketaan yang terjadi dalam Thailand dan Kamboja? Peran norma ASEAN pun harus diterapkan dalam penyelesaian kasus sengketa yang dihadapi oleh kedua negara yang berselisih, yang khususnya di kawasan Asia Tenggara, yakni penyelesaian permasalahan dengan cara damai serta menghindari penyelesaian dalam bentuk fakta militer dan bisa menyebabkan peperangan di antara kedua belah pihak yang berselisih. Hal itu pun didukung dengan adanya peraturan penyelesaian sengketa yang ada dalam bab 4
4 TAC pasal 13 sampai pasal 17 yang menyatakan bahwa jika adanya sebuah persengketaan di antara negara anggota ASEAN yang bisa mengganggu keamanan regional dan perdamaian, maka negara yang terjadi konflik persengketaan harus menghindari tindakan mengancam dan tidak menggunakan kekerasan dalam penyelesaian masalah. Jadi, dalam konflik yang dihadapi oleh Thailand dan Kamboja, ASEAN ini memiliki banyak sekali peran dalam menyelesaikan persengketaan tersebut, salah satunya sebagai mediator atau menjadi wadah berkonsultasi di antara negara yang berkonflik. Jadi bukan hanya sebagai mediator saja, ASEAN juga mengadakan dan menyediakan suatu diskusi negosiasi bagi negara anggota yang berselisih dan menyelesaikan permasalahannya. Jadi melihat dari peran ASEAN menjadikan mediasi sangat amat diperlukan untuk menyelesaikan sebuah masalah yang terjadi di Asia Tenggara. Dengan adanya ASEAN ini menjadi pihak ketiga dalam penyelesaian di antara negara-negara berkonflik, maka kedua negara tersebut dapat menyelesaikan dengan cara yang bilateral di bawah pengawasan ASEAN. Jadi dilihat dari segi peran ASEAN sebagai mediator bukan perkara yang mudah karena terdapat beberapa hambatan yang terjadi pada ASEAN karena pada saat konflik yang dihadapi oleh negara anggota Thailand dan Kamboja ini ASEAN langsung melaporkan kepada Dewan Keamanan PBB, bukan langsung melalui ASEAN. Pada saat konflik berlangsung pun cara kerja yang dilakukan oleh ASEAN ini belum terlihat. Jadi harus adanya peran dari kedua belah pihak dalam negara berkonflik, yakni Thailand dan Kamboja pada saat itu. Jadi segala upaya yang sudah dilakukan dan diambil dalam meredakan konflik yang terjadi, salah satunya pertemuan Menteri Luar Negeri atau Menteri Luar Negeri Indonesia dengan negara yang berselisih, yakni Thailand dan Kamboja. Pertemuan Menlu Indonesia dengan Menlu Thailand dan Kamboja ini melakukan yang namanya shuttle diplomasi. Maaf jika penyebutannya salah. Atau dalam bahasa Indonesia, diplomasi bolak-balik yang dilakukan oleh Menlu Indonesia yang pada saat itu menjadi ketua ASEAN atau di bawah kepemimpinan Indonesia untuk bisa membantu meredakan konflik yang terjadi dan untuk bisa mendapatkan informasi akurat dari pihak pertama. Jadi saat itu Indonesia menjadi penengah di antara negara yang bersengketa di antara Thailand dan Kamboja. Ketua ASEAN juga melakukan upaya untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi dengan cara memberikan pendapat dan jalan tengah kepada kedua belah pihak dan untuk bisa melakukan penyelesaian sengketa dengan cara yang damai. Hal tersebut dikarenakan dari awal prinsip ASEAN ini ada dalam perjanjian persahabatan dan kerjasama dalam piagam ASEAN untuk bisa menyelesaikan semua masalah yang terjadi di kawasan Asia Tenggara, khususnya anggota ASEAN ini harus menyelesaikan dengan cara yang damai. Dengan hal itu, kedua negara Thailand dan Kamboja ini telah berjanji untuk dapat menyelesaikan dengan cara damai dan menolak penyelesaian sengketa dengan cara agresi dan penggunaan senjata. Untuk bisa mendapatkan titik terang dari konflik yang dihadapi bersama-sama Menlu Thailand dan Kamboja, Menlu Indonesia pun langsung memberikan sebuah pertimbangan dan masukan terkait peran ASEAN dalam menyelesaikan permasalahan yang dilakukan oleh Menlu Indonesia. Jadi Menlu Indonesia ini terbukti efektif dan bisa dilihat bahwa kestabilan yang terjadi di daerah perbatasan sengketa sudah tidak lagi memanas. Nah, dalam kasus yang dihadapi oleh Thailand dan Kamboja ini, peran ASEAN di sini bisa kita lihat bahwa sebagai pihak yang netral tanpa berpihak manapun, yang dimana ASEAN ini memfasilitasi penyelesaian perselisihan dengan cara yang damai. ASEAN sangat mengupayakan menjadi pihak yang netral, hal itu dikarenakan agar tidak memihak dan bisa menawarkan solusi untuk bisa terjalinnya hubungan yang baik kembali di antara Kamboja dan Thailand. Dan pada saat konflik ini, Indonesia juga sempat untuk menawarkan pertemuan yang dilakukan oleh kedua negara tersebut untuk disepakati pertemuannya di Indonesia. Dan Indonesia pun siap untuk bisa menjadi sebagai fasilitator dalam mediasi dan perundingan kedua belah pihak. Jadi peran ASEAN ini dalam menjadi sebuah penengah di antara negara berkonflik dan fasilitator diamanatkan pada bab 8 Piagam ASEAN yang sebagai langkah awal untuk bisa mengatasi dan menyelesaikan permasalahan sengketa yang terjadi dalam negara anggota ASEAN. Penyelesaian di antara kedua belah pihak ini dengan cara yang damai sebenarnya tidak ada dalam deklarasi ASEAN.
yang terdapat dalam deklarasi tersebut hanya upaya dalam peningkatan pengembangan institusi seperti membuat norma dan mekanisme formal untuk dapat menyelesaikan perselisihan yang terjadi secara damai. Tetapi ada dalam pasal 22 Piagam ASEAN yang disebutkan bahwa negara-negara anggota ASEAN yang berkonflik harus menyelesaikan dengan cara yang damai. Jika pada suatu saat konflik tersebut belum mendapatkan titik terang sama sekali, seperti sudah melakukan negosiasi dan mediasi tetapi gagal, maka ASEAN akan membentuk yang namanya The High Council, yang merupakan kumpulan dari wakil anggota negara ASEAN yang bertujuan untuk bisa melihat dan memantau situasi yang mengganggu perdamaian regional. Jadi The High Council ini berfungsi sebagai memberikan jasa-jasa baik untuk negara yang bersengketa dengan persetujuan pihak yang bersengketa, serta bisa mencegah buruknya situasi konflik yang terjadi pada kedua belah pihak. Jadi bukan hanya sebagai penengah dan pihak netral saja, ASEAN juga sebagai organisasi regional bisa menyelesaikan dengan cara melakukan mediasi yang merupakan sebuah proses melibatkan pihak ketiga dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh negara-negara yang berkonflik, khususnya di kawasan Asia Tenggara. Jadi, usaha yang dilakukan oleh ASEAN ini untuk bisa menyelesaikan konflik di antara Thailand dan Kamboja ialah sebuah bentuk normal di antara sesama anggota ASEAN. Hal tersebut dikarenakan untuk bisa terjalin kembali hubungan baik di antara kedua belah pihak yang berselisih, dan dengan adanya diplomasi, maka hubungan diplomatik yang sempat terputus di antara Thailand dan Kamboja ini bisa dapat tersambung kembali dan menjalin kerjasama kembali. Nah, jadi berdasarkan pembahasan yang sudah saya paparkan, bahwa dapat disimpulkan bahwa ASEAN ini merupakan suatu organisasi internasional yang di dalamnya berisi perkumpulan negara-negara, khususnya Asia Tenggara, yang dimana bertujuan untuk meningkatkan kerjasama ekonomi maupun kemajuan sosial. ASEAN juga bertujuan untuk bisa menyelesaikan konflik yang terjadi dalam negara-negara anggota seperti persengketaan, yang salah satunya seperti konflik yang terjadi dengan negara Thailand dan Kamboja, yang dimana berselisih tentang perbatasan di kuil Priasihir. Jadi upaya yang dilakukan ASEAN dalam menyelesaikan perselisihan di antara Thailand dan Kamboja ini dengan cara yang damai, menggunakan mediasi yang disepakati bersama di antara kedua belah pihak, dan ASEAN juga melakukan upaya penyelesaian dengan cara diplomasi untuk menghindari adanya peperangan di antara kedua belah pihak yang berselisih, yang dilakukan melalui shuttle diplomasi. Jadi, sekian dari pemaparan materi dari saya terkait dengan peran ASEAN dalam menyelesaikan persengketaan di antara Thailand dan Kamboja. Saya mohon maaf apabila ada penjelasan yang kurang jelas dan kata-kata yang salah. Jadi, terima kasih atas waktunya dan selamat siang.